Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan atas nama keluarga, atas nama Umi Elvi, terima kasih banyak atas perhatiannya, atas kehadirannya di rumah ini. Insya Allah mudah-mudahan niat kita malam hari ini untuk memenuhi ini kejaran kamu untuk memenuhi hasrat insan pers dan juga tentunya masyarakat Indonesia, penggemar Umi semua yang ingin tahu lebih dalam mengenai apa yang baru-baru terjadi. Insya Allah apa yang akan kita sampaikan menjadi informasi yang bisa diterima dengan baik dan bermanfaat dalam kebaikan untuk kita semua. Amin. Kira-kira saya mau nyampein apa mau ada pertanyaan bagaimana nih? langsung aja menanggapi pemerintah. Pertama-tama dalam kesempatan ini juga sebelum saya memulai yang lainnya, saya ingin menyampaikan apresiasi yang amat tinggi, hormat kami semua, terima kasih yang banyak dari kami semua kepada bapak-bapak aparat yang telah membantu kami bekerja dengan amat sangat baik sesuai prosedur dengan mengambil keputusan. Jadi saya baca di Google juga memang nggak boleh disamakan bahwa itu adalah orang gila, nggak bisa disamakan. Tapi kemarin sempat ancamnya katanya bawa senjata tajam itu bawa dari mana? Itu dia yang kita yang kita nggak tahu dia dapat dari mana. Karena biasanya Sehan yang tinggal sama-sama juga udah kebetulan kamar dia sebelah saya. Mohon maaf nih saya lagi flu ya. semua sebenarnya. Dia itu bawa dari rumah condet itu pedangnya pajangan sebetulnya. Pajangan kayak pedang kapiten sebetulnya. Pedang bentuknya kayak gitu dan sebetulnya nggak tajam, hanya runcing aja, nggak tajam. Jadi karena itu pajangan dia bawa. Itu pun kita nggak tahu tadinya dia ambil, menurut anaknya bilang itu dia ambil dari condet. Kita nggak pernah, kita selalu amankan barang-barang seperti itu, kita amankan. Kita takut dia nanti melukai orang karena kita tahu si Jo ini entah dia melukai diri atau dia melukai orang lain gitu. Dan itu mood swing itu kita nggak bisa terkat. Tadi dia ketawa terus tiba-tiba dia tersinggung sedikit dia bisa teriak, bisa marah. Ada lagi itu. Tapi sebelumnya sempat ada percobaan melukai diri. Enggak. Alhamdulillah nggak sampai kayak gitu. Mudah-mudahan ya. Insya Allah. Itu sih kalau saya lihat memang pemacunya pada saat itu memang ketersinggungannya dia merasa bahwa gila gue nggak dipercaya gitu kan, biasanya juga gue ganti gitu, biasanya kan emang biasa ngambil diganti gitu, jadi itu dia tersinggung dengan seperti itu, akhirnya dia ya sebenarnya sebenarnya juga kalau misalnya nggak orang yang seperti itu juga pasti kita juga tersinggung, tapi kan apresiasi ininya kita kan bentuk kemarahannya kan nggak gitu, paling kita sakit aja setan bener gitu, gue minjem nggak dikasih kayak gitu kan, pada rumah saya di sini mungkin kan kalau kita cuma kayak gitu loh ya asal gue tahu ya gitu doang, tapi karena dia memang dalam keadaan yang sakit sehingga bentuknya jadinya seperti itu. Waktu itu perawatannya berapa lama waktu sampai dirawat? Ada yang 1 bulan, Pertama kali itu 2 bulan. ada yang 2 bulan, Yang kedua kali 21 hari di rumah sakit. 3 kali di Marzuki Mahi di Bogor 2 bulan, kemudian kembali normal, kemudian lagi dia kita intervensi ke rumah sakit Duren Sawit. sekarang ini dia. Itu di tahun ini sama. Oh Enggak, jaraknya lumayan jauh-jauh. Jaraknya lumayan jauh. Yang terakhir di 2018, April 2018. Nah, mungkin perlu diluruskan dari pihak keluarga ini bahwasanya ada indikasi kurang kasih sayang sama tidak punya uang, maaf dalam tanda kutip gitu, mungkin bisa diluruskan. Kalau masalah tidak punya uang saat itu bisa aja dia tidak megang uang, tapi bukan berarti kelaparan, kemiskinan, nggak bisa ngerokokan seperti itu. Karena di situ juga tahu dan biasa Haidar lakukan itu ya memang biasa, nggak usah yang dibilang nggak punya uang. Kadang kita punya uang aja nggak punya uang kecil kan ambil dulu deh, misalnya dia ngambilnya juga jauh atau apa gitu.
kalau kurang kasih sayang, Anak emasnya Umi Umi. anak emasnya Umi Haidar. Anaknya Bahkan yang lain boleh ngiri karena setiap Haidar yang minta pasti dikasih. Karena dia anak pertama, begitu keluar ganteng lagi. Aduh, Masya Jadi Allah. kebanggaan anak laki lagi yang keluar. Jadi memang itu anak kebanggaan. Makanya saya kadang-kadang suka nangis, saya masih kebayang kecilnya dia. Dia mukanya nggak berubah dari masih kecil. Jadi saya suka sedih melihat dia sekarang kayak gini gitu loh. Ya Allah, ya Rabb. Tetap orang tua tuh berpikir selalu terus kamuflase anak-anak semua kelihatan yang masih kecil-kecil kayak gitu. Kenapa kok dia harus ngalamin seperti ini gitu loh. Itu yang kadang-kadang saya sedih banget gitu loh. Apalagi terus dibilang kurang kasih sayang, apa udah Gak kemiskinan apa-apa. banget Itu kali ya. kan itu kan orang menilai. Jadi kita kan sekarang punya kesempatan untuk menjelaskan. Nah, insya Allah dengan adanya penjelasan ini juga maka semuanya menjadi selesai, menjadi jelas, tidak dikembangkan ke hal-hal yang negatif. Kayaknya udah cukup lah Umi diombang-ambing sama berita-berita yang terus-menerus seperti itu. Udah bukan saatnya. Betul, Umi harus menerima konsekuensi dari dunianya sebagai seorang artis, tapi kayaknya juga udah nggak layak dengan umur yang udah nggak muda lagi. Artinya kalau kondisinya udah seperti ini kan sebenarnya juga kerapuhan hati, jiwa ya, kepercayaan diri itu mungkin udah berkurang. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita pertemuan kita malam ini, penjelasan kita malam ini, insya Allah masalah menyangkut Haidar bisa diselesaikan, bisa menjadi kepuasan atas apa yang kita sampaikan. Terima kasih. Cukup. Oh, kita nggak ada yang nganterin karena posisinya. Oh iya, sehat. Maaf ya. Begini, waktu pas kemarin itu saya juga mau dibawa, kebetulan pas saya sampai kondisinya dia sudah tidur, kita kasih obat dia udah tidur, kemudian kepolisian kepengen bawa dia ke rumah sakit, saya juga ngumpet dulu pada saat itu. Kenapa saya ngumpet? Karena saya takut nanti dia mempertanyakan lagi siapa yang bawa dia ke rumah sakit. Jadi kita konfirmasi sama polisi, Karena mohon jadi maaf, saya bilang saya ngumpet, tetap saya ikutin dari belakang. Jadi saya tetap ngumpet-ngumpet di balik dia, bawa dia kita antar sampai sana. Tapi sempat ada pendekatan non medis gitu nggak sih Bu? Belum. Belum. Kita belum ada. Isolasi. Sekarang masih diisolasi. Kita jadi masih Dalam belum masa bisa. isolasi. Memang nggak boleh prosedur rumah sakit nggak boleh kita temuin sama Spiritual gitu mungkin nggak boleh. Iya. Jadi kalau yang lalu-lalu sih 2 minggu ya diisolasi. 2 minggu minimal. Gitu. Jadi memang kita nggak bisa, tapi bukan berarti dengan dia diisolasi kemudian kita nggak bertanya tentang perkembangannya. Yang kemarin-kemarin masih istrinya aja yang datang ke sana, nanya langsung ke sana. Nah nanti mungkin setelah ini, setelah kita bisa, ya kita kan juga kaget nih ada hati yang mesti ditemenin terus, ya kan. Jadi abis itu mungkin kalau udah semua tenang, kita insya Allah bergantian mungkin akan nanya ke rumah sakitnya. Cuman mereka juga bilang cukup ditelepon aja karena memang isolasi nggak bisa ditengok. Boleh sama dokter. Di sana juga kemarin kondisinya dia sempat teriak-teriak apa? Kedengeran sama Umi. Iya. Dengeran Dinyamukin kedengeran ternyata. lagi ngomong sama si dia ngomong sama Zul, tahu-tahu Mi apa Habib Isya udah Oh. lagi gitu, dia udah begitu itu orang. Iya ternyata itu dia kan kondisi diikat, banyak nyamuk. Oh, banyak Iya. Maksudnya Jadi nyamuk. Umi telepon ke istrinya Haidar, ke Teh Husnul, kebetulan lagi di rumah sakit. Jadi maksudnya Umi waktu Umi telepon, Umi lagi ngomong sama Husnul, kedengeran suara Haidar lagi ngejerit. Sampai istri juga bilang, ini alahu ya Mi, maaf dulu Mi, ini kayaknya apa Habib Isya ini nih katanya gitu. Aku dengar lagi teriak gitu. Iya udah. Jadi memang masih belum tenang. Dan pastinya karena kalau kondisi belum tenang, kita belum bisa jenguk. Ini ada harapan khusus nggak mungkin setelah Kenapa? harapan Sakit doa Umi. doa lah. Mau apa? Masakin dia bangun. Oh, sweet. Dia masakin. Mau Umi bikin makanan. Oh, Umi dia- mau bikinin makanan nggak buat Haidar? Ya maksudnya gitu. Heeh. Oh ya Allah, ya Rabbi. Dia sekarang udah nggak berani makan macam-macam. Oh iya, betul. Dia kambing nggak berani. Karena dia stroke-nya nggak itu. berani, karena stroke. Jadi kalau ini selalu dia tanya, saya bilang nggak ini ayam, ini.
Ini apa? Jengkol. Oh ini gue mau jengkol. Jadi dia hati-hati banget memang. Hati-hati banget dia. Jadi dia jaga tahu sama dia makannya jaga karena dia stroke-nya 3 kali kan. Berarti kan itu juga Dan stroke-nya dia cukup parah dulu. parah banget. Harapannya waktu itu kata dokter cuma 10% kan jika dia normal. karena ini Tapi Tapi alhamdulillah, alhamdulillah dia bisa sembuh, bisa sampai bicara bisa lagi. naik apa namanya mobil, juga di bisa samping naik itu kan mobil. stroke nggak bisa jalan. Heeh. Tapi dia dengan waktu 3 bulan dia udah bisa jalan. Alhamdulillah. Dokter perkirakan 1,5 tahun dia baru bisa jalan. Tapi dia keras bener. Dan kekuatan Tampaknya hatinya bisa ngomong dan makan juga tadinya karena kenanya sini sama separuh gitu. Jadi kena juga di